Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini gue sangat excited. Kenapa? Karena gue akan melakukan unboxing sebuah smartphone yang lagi in. Dari Xiaomi, oren lucu. Kalian tahu ini smartphone apa? Kita unboxing dan tes ya. Untuk review saya akan melakukan video terpisah ya. Karena saya butuh beberapa hari untuk mengetes smartphone ini. Smartphone apakah dia? Poco X3 Pro. Sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe Bro Musa Konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bro Musa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Dan gue cukup puas ya dengan performa jos si Poco X3 NFC. Sekarang gue membeli kembali Poco X3 Pro. Kampret banget emang Xiaomi. Kalian bisa lihat bahwa ini Poco X3 Pro. Sebenarnya ini udah dibuka ya, udah di unboxing, tapi untuk dicek fisik aja karena gue beli di Mi Store, gue beli di offline. Kalau di offline itu harus di unboxing di sana. Dan harga di offline dengan di online itu berbeda 100.000 selisihnya. Di offline saya mendapatkan harga 3,6 juta di Mi Store, tepatnya di Lipo Mall Puri, Kembangan ya, Jakarta Barat, mungkin kalian tahu. Dan kalau di online itu flash sale-nya harganya 3,5 juta. Akan tetapi itu harga flash sale nih. Kalau udah masuk tengkulak, akan berapakah harganya? Oke. Ini gue beli yang bronze. Kenapa gue beli yang bronze dan kenapa gue sarankan kalian beli yang bronze? Jangan beli yang biru atau hitam, tapi terserah. Nah, bronze ini warnanya tidak ada di Poco X3 NFC. Nah, di sini akan sangat jelas bahwa HP kalian kalau dilihat orang gitu ya, itu adalah Poco X3 Pro gitu. Karena Poco X3 NFC itu nggak ada warna bronze ya. Gue beli yang 6GB 128GB karena udah cukup valuable dan udah cukup lah ya kalau bagi gue. Meskipun gue juga main game-game emulator atau game-game berat lainnya selain emulator, tapi bagi gue 128GB udah cukup banget lah. Oke, ini segelnya udah dibuka ya, tapi kita nggak apa-apa unboxing lagi aja karena sensasi unboxing di rumah dengan di toko itu benar-benar beda guys. Nah, ini diproduksi Satnusa seperti biasa, 33 watt, sama pokoknya intinya sama lah dengan Poco X3 NFC warna metal bronze. Tapi kayaknya ini high-res audio ada gak sih? Oh, ada juga ya, di X3 biasa juga ada ya high-res audio. Lalu layarnya 120 Hz. Nah, bedanya ini juga beda nih, UFS 3.1. Kalau di X3 biasa itu UFS nggak ada di sini. Di UFS 2.1. Yang pasti kalau X3 itu udah nggak pakai eMMC ya. Nah, kameranya ini 48 megapiksel guys yang Pro. Kalau yang X3 NFC itu 64. Nanti gue bakal review kamera dan seluruh fiturnya sendiri di video lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu guys. Subscribe ya. Warnanya agak beda. Yang X3 NFC ini agak lebih kuning. Kalau yang X3 Pro ini agak pucet ya, kuning pucet. Kalau ini kuning gonjreng. Mantap. Pelan-pelan. Sap. Langsung ada ucapan terima kasih telah memilih Poco oleh si Alvinse. Pokoknya ya udahlah ya, kayak gini doang. Nggak perlu. Untuk dalamnya kita cek, ini handphonenya. Lalu untuk dalamnya harusnya sih dapat case ya. Dapat case seperti biasa, dapat kitab-kitabnya. Aduh, jatuh. Kitab kalau untuk garansi udah garansi elektroniknya. Jadi kalau kalian ke servis itu nggak perlu dibawa dus-dus dan lain-lainnya. Pokoknya udah garansi serba elektronik lah. Tadi notanya juga gue notanya dikirim lewat email ya. Nah, inilah dia si Poco X3 Pro nya. Kita sampingkan dulu. Lalu di dalamnya itu ada chargingnya ya, yang warna oranye ya. Ini ya dalamannya ya, kabelnya nih, sekalian lihat. Lalu ada charging 33 wattnya. Ini sama persis plug ketuplek dengan X3 NFC. Tuh lihat, oke.
Ini maksimal 33 watt ya, tapi sepengalaman gua pakai X3 NFC ngecasnya tuh bisa sampai 1,5 jam juga sih kalau sembari dipakai. Jadi saran gua kalau ngecas dengan charger dynamic charging ini ya, maksudnya dynamic charging tuh voltase yang masuk tuh disesuaikan dengan tingkat penuhnya baterai. Jadi kalau udah 90% itu nggak sekenceng ngecas pada saat kondisi HP di 15% gitu loh. Itu dynamic charging, jadi voltasenya berubah-berubah gitu untuk melindungi baterainya juga sih. Jadi nggak usah dimainin kalau lagi di charger. Kita lihat fisik dari smartphone-nya. Kalau gue ngerasa ya ini tuh lebih ringan dibanding X3 NFC yang sekarang lagi gue pakai untuk nge-record ya. Ini tuh lebih ringan banget sih, lebih ringan banget. Gue nggak ngerti ya kenapa. Nah, kita bunyinya coba sekali lagi ya, denger. Mantap guys. Nah, ini warna bronze cakep banget guys. Ini mengingatkan gua sama Redmi Note 3 yang waktu awal-awal ya. Dulu waktu awal-awal si Xiaomi juga warnanya warna bronze kayak gini. Dan ini hanya ada di Poco X3 Pro. Kalau Poco X3 NFC nggak ada warna yang ini. Jadi saran gue beli yang warna ini ya, biar ada beda-bedanya gitu. Untuk hasil kameranya nanti akan gue bandingkan dengan Poco X3 NFC di review yang lain ya. Jangan lupa subscribe makanya. Lihat guys. Ini, finishingnya di sini agak beda dengan X3 NFC ya. Di sini itu kalau yang X3 NFC itu full ya, full yang garis-garis ini ya. Ini tuh cuma separoh doang. Iya, kurang lebih 50% aja karena ini kan dibagi dua. Tapi ini ada rainbow-nya, kalian lihat gak? Kalau yang di X3 NFC seinget gue nggak ada deh. Ini lagi gue pakai record sih ya, jadi susah gue bandingkan. Maklum guys, masih modal HP. Poco UFS 3.1. Nah, ini bootingnya kerasa lebih cepet sih dibandingkan si X3 NFC. Karena memang UFS 3.1 dibanding 2.1 ya jelas lebih cepat UFS 3.1. Nah, seperti ini guys. Ini udah nggak ada pengaturan-pengaturannya ya. Ini bener-bener udah diatur sih tadi karena udah unboxing dari toko. Layarnya itu secara keseluruhan sama. Kita cek aja di bagian tentang telepon ya, dia masih 12.1 ya, 12.01. Kalau yang X3 NFC tuh kalau nggak salah udah titik 6 ya pembaharuannya. Nah, ini udah 18,9 GB penyimpanannya, padahal gue belum nyimpan apa-apa. Lainnya ini ada lainnya Kak, tapi nggak masalah bagi gue karena gue menggunakan micro SD 256 GB ya, nanti bakal gue taruh di sini. Ini sistemnya 13 GB, lainnya ini yang 3 GB-an, tapi emang segitu sih. Kalau kalian gonta-ganti ROM atau custom ROM juga kurang lebih segini sih. ROM yang base MUI ya. Versi Android-nya udah 11 guys. Udah Android 11. Kalau gue lihat sih Android 11 tuh lebih stabil dibandingkan Android 10 ya, apalagi untuk game-game emulator tentunya. Lalu apalagi yang mau kalian lihat? Oh iya, kalian sekalian request kalian mau main apa aja untuk dites di HP ini. Kalian butuh ngelihat gue main apa untuk dites di HP ini, silahkan di komen ya. Tapi jangan lupa di subscribe juga guys. Oke, ini RAM-nya 6 GB. Kalau yang gue punya ini X3 NFC-nya berapa? 8 GB ya. Lalu ini model versi kernelnya, ini pasti bakal gue oprek sih. Gue pasti bakal custom ROM gitu. Oke, tampilannya itu sama persis ya dengan X3 NFC. Kita coba lihat apalagi guys, kameranya kali ya. Tadi gue sempat ngetes kameranya dan gue bandingin dengan X3 NFC gue di Mi Store ya.
itu jauh lebih burik X3 Pro, apalagi yang ultra wide, bagian video ultra wide. Nah ini jauh lebih burik dibandingkan X3 Pro, sehingga kalau kalian mau beli handphone yang kameranya bagus, beli yang X3 NFC. Kalau kalian butuh performa gaming, beli yang X3 Pro. Gitu loh. Nih, contohnya ini ya. Kalau di X3 Pro Full HD 60 fps-nya itu hidup. Gitu. Untuk bagian ultra wide ya. Tapi kalau lensa wide memang dia sudah hidup. Tapi untuk ultra wide dia cuma bisa merekam di Full HD 30 fps aja, dan ini jauh lebih agak burik sih menurut gue ya dibandingkan dengan X3 NFC. Tapi Snapdragon-nya itu, prosesornya itu biasa dipakai di HP 5 sampai 6 jutaan ke atas guys, jadi kita nggak bisa komplain juga gitu loh. Udah bersyukur banget gitu loh dapat 860. Oke, mungkin segitu aja unboxing dan tes. Kalau reviewnya nanti gue akan review 3 hari atau 1 minggu ke depan, karena gue butuh tes dulu biar nggak gimmick reviewnya. Kalau kalian pengen yang kameranya bagus, kalian nggak usah jual X3 NFC. Ini udah bagus banget kameranya, stabilnya juga stabil banget. Tapi kalau kalian pengen performa gaming, apalagi kalian pengguna game emulator seperti Damon PS2 atau Dolphin emulator, pakai ini guys, X3 Pro. Oh ya, tadi kamera depannya belum dites ya. Nah ini untuk kamera depan. Kalau kamera depan itu udah ada ace-nya ya. Tuh lihat, kalian lihat, dia lebih stabil dibandingkan si X3 NFC, tapi tetap Full HD 30 fps. Oke, mungkin segitu aja review dari gua. Kesimpulannya tadi yang udah gue bilang ya, kalau kalian butuh foto, pertahanin X3 NFC atau beli yang X3 NFC karena ini jauh lebih bagus kameranya. Tapi kalau kalian butuh performa yang kameranya so-so aja lah, beli Poco X3 Pro. Bro Musa pamit.